Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan firman yang sudah kita pelajari pada waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai 4. Sebuah cerita yang pendek tentang kembalinya roh jahat. Yang hari ini saya beri tema tentang hati yang kosong. Ya, saya akan bacakan untuk saudara-saudara dari Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami dan kuasailah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dituntun untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian yang firman yang kita baca ini berbicara sekali lagi tentang roh jahat. Ya, saya percaya ini mungkin dalam satu kaitan yang diceritakan oleh Matius setelah Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat mengenai kuasa setan itu. Ya, nah di dalam bagian ini mungkin adalah sebuah cerita, saudara-saudara, cerita yang menggambarkan ada satu roh yang diusir keluar dari sebuah rumah, kemudian dia menggembara pergi. Waktu dia balik, rumah tempat dia dulu yang barangkali waktu itu kotor, ditinggalkan, berdebu, banyak sawang, sudah bersih, rapi sekali ya, dan semua praproyek tersusun dengan baik. Tetapi rumah itu kosong ya. Dan Tuhan mengatakan, masuklah roh itu, mengajak 7 teman yang lebih jahat. Dan akhirnya katanya orang itu, pasti ini maksudnya adalah orang rumah itu lebih kotor, dan orang itu menjadi lebih jahat dari yang semula. Saudara-saudara, dari perumpamaan yang ringkes ini, cerita yang ringkes dari Tuhan Yesus ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dari cerita ini kita mengerti bahwa roh jahat itu keluar dari manusia, dalam arti diusir itu, dia belum dibinasakan. Saudara-saudara, sampai pada akhir zaman, saat Tuhan sendiri akan menghukumkan setan-setan dan pengikutnya dalam kegelapan, dalam hukuman yang abadi itu. Sekarang ini roh itu masih ada di tengah-tengah kita semua. Itu yang diingatkan Tuhan Yesus ya. Dia bisa diusir, tapi dia belum dibinasakan. Kalau kita membaca dari Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun itu, dikatakan setelah mencobai Yesus dan iblis itu dikalahkan, Lukas mencatat bahwa maka pergilah iblis dan menanti kesempatan untuk kembali mencobai. Perhatikan saudara-saudara, dari situ kita mengerti, sekalipun kita sudah percaya Tuhan, sekalipun kita pernah dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap, ingatlah, kuasa-kuasa gelap itu masih ada di sekitar kita, dan dia masih mengancam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan melalui perumpamaan ini hal yang mesti kita lakukan setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi murid Tuhan. Yaitu apa?
hati kita tidak boleh kosong. Ini penting saudara-saudara ya, hati kita tidak boleh kosong. Agama yang hanya menekankan bahwa kita itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, menjauhkan diri dari segala yang jahat, itu selalu akan gagal. Hal itu baik ya, menjauhkan diri dari kejahatan itu harus ya. Nasihat untuk berusaha hidup kudus, melepaskan diri dari hal-hal yang merusakkan dan membawa kejahatan, keburukan pada manusia, pada diri sendiri, dan tidak memuliakan nama Tuhan itu baik ya. Tetapi itu tidak cukup saudara-saudara, karena itu hanya melatih kita untuk menjauhkan diri dari kesukaran. Tetapi yang betul, kita harus selalu mengarahkan diri untuk melakukan apa yang baik. Agama yang benar itu menuntun pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan cuma menyadari kesalahan-kesalahan dan menjauhkan diri dari kesalahan, tapi kita mesti melakukan apa yang baik, yang mendatangkan berkat. Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, kamu harus jadi berkat bagi orang lain, bukan hanya sekedar menjadi baik pada dirimu sendiri. Nah, ini kebenaran yang sangat natural saudara-saudara, sangat alami. Contoh sederhana beginilah ya, saya tahu ada teman-teman yang dulu kecanduan gitu ya, kecanduan ya. Yang saya tahu dari teman-teman ini adalah ketika dia bertobat percaya Tuhan Yesus, ini teman KTB ya. Kemudian dia meninggalkan kebiasaan lamanya, dia bertekad tidak merokok. Dia bilang, wah pada waktu saya itu bertekad tidak merokok gitu. Wah ngelis setengah mati. Kenapa? Sebab teman-teman itu datang nawarin rokok begitu ya. Saya itu berjuang untuk tidak merokok karena teman-teman itu dulu minta rokok gitu ya, sekarang pada nawarin rokok gitu ya. Dan saya itu tergoda karena kepengin gitu ya, kalau nganggur itu kepengin ngapain ini gitu ya, tangan itu cenderung mau ambil rokok itu ya. Nah lalu dia bilang, bagaimana caranya saya bisa mengatasi? Dia bilang, saya bersyukur ya saya ikut KTB sama teman-teman gitu. Nah teman ini kemudian direkrut oleh salah satu orang teman KTB kami untuk bekerja di pabriknya begitu ya. Dia bekerja bersama dia, menjadi bagian gudang gitu, bagian ke rumah tangga. Dan kemudian dia diajak juga oleh teman ini untuk belajar Alkitab gitu ya, mulai cerita tentang Injil. Lah dia bilang, waktu itulah saya bisa lupa itu tentang rokok itu ya, karena saya memulai kegiatan-kegiatan yang baru yang membuat saya tidak lagi teringat akan hal yang buruk itu. Hal yang positif itu mesti menggantikan hal yang negatif ya. Paulus itu berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi tidak diem melupakan gini, tapi aku berlari-lari pada apa yang di depanku, yaitu apa? Mengejar ya keselamatan di dalam anak Allah itu. Nah saudara-saudara, itu prinsip yang paling betul yang mesti kita punyai ya, bahwa kita ini bukan menjadi orang Kristen yang berhenti, tetapi menjadi orang Kristen yang maju. Yang lama sudah berlalu kata Tuhan Yesus ya, tapi yang baru sudah ada yang datang begitu ya. Siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang gitu ya. Orang bertobat itu adalah bukan orang yang menyesali kesalahannya lalu berhenti, tetapi dia berbalik lalu melakukan jalan Tuhan. Nah itu namanya bertobat. Sama seperti di dalam cerita ini. Sesungguhnya apa nasihat Tuhan Yesus? Bahwa kalau engkau membiarkan rumah itu kosong, rumah itu akan dihuni oleh 7 setan, bukan cuma 1 setan. Kamu akan jadi lebih buruk. Kamu tidak boleh membiarkan hatimu kosong ya. Engkau harus mengisinya. Saudara-saudara, ini kebenaran yang harus kita sadari. Karena itu yang terakhir saya mau mengingatkan ini saudara, ini yang paling penting saya kira ya, bahwa jikalau Tuhan itu membebaskan kita dari kuasa dosa, bukan maksudnya itu kita bebas merdeka, tidak ada tuannya begitu ya. Kalau kita dulu menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis, sesungguhnya kita kalau dibebaskan itu bukan menjadi hamba diri sendiri, tetapi yang benar kita ini menjadi hamba Tuhan.
Tuhan memerdekakan kita dari umat setan, umat dosa menjadi umat Allah. Itu dia. Karena itu saudara-saudara, sangat penting untuk membawa hidup kita ini mendekat kepada Tuhan. Ya, tidak ada orang yang setelah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian dia menghindarkan apa yang buruk, dia cuma menyadari dosa-dosanya, berhenti berbuat dosa, lalu dia jadi baik. Tidak pernah ada begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu itu menjadi muridku, kamu akan mengikuti perintah-perintahku, gitu ya. Kamu akan berjalan bersamaku, kamu akan pergi memberitakan Injil, kamu akan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Waktu itulah hidup kita itu sungguh-sungguh berubah dari apa yang jahat itu menjadi apa yang baik itu. Rumah itu setelah dikosongkan dari kuasa iblis harus diisi. Diisi oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Biarkanlah dia menjadi kepala di dalam rumah hati kita. Biarlah firman-Nya itu menjadi aturan-aturan yang buat kita hidup di dalamnya. Biarkanlah dia hadir, tinggal di dalam hatimu, dan biarlah dia akan mengubah hidupmu menjadi sungguh hidup yang lebih baik, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya beberapa tahun ini gereja mengambil tema tentang menjadi murid. Sesungguhnya itulah fokus gereja, ya, mengisi hati kita dengan apa yang baik, ya. Bahkan jikalau terus apa yang baik itu kita isikan dalam hati kita, yang buruk itu semuanya akan hilang, ya. Bagaimana sih sebetulnya mengusir setan itu? Saudara-saudara, mengusirnya dengan memasukkan Tuhan. Itu saja. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lain. Karena itu saya mengajak saudara lebih tekun belajar firman Tuhan. Saudara lebih tekun berdoa. Saudara lebih tekun mengikuti PA dan bertumbuh bersama-sama dalam komunitas untuk membawa kebaikan bagi sesama. Kita harus lebih tekun memberitakan Injil, membawa kebaikan Tuhan pada sesama kita. Gereja harus menjadi tempat di mana kita menggantikan apa yang buruk di masa lalu menjadi apa yang baik, yang menjadi berkat, menggantikan apa yang dulunya adalah kegelapan menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian, saudara-saudara, dan biarlah firman Tuhan ini menolong saudara, menolong saya untuk mempunyai hidup yang lebih berarti, hidup yang ada sukacita, dan suatu hari kita akan pulang ke sorga, dan hidup itu akan kita sempurnakan di sana bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana kami mesti mengisi hidup kami sebagai orang Kristen. Ampunilah kami ketika kami datang kepadamu menjadi orang Kristen percaya pada Tuhan Yesus. Seringkali kami tidak meneruskannya dengan menjadi murid-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Kalau kami mau membuat hidup kami sungguh-sungguh baik, kalau kami membuat seluruh keluarga kami menjadi sungguh-sungguh baik, kami harus membawa hidup kami aktif, melakukan kebenaran firman-Mu, beribadah kepadamu, memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami, tuntunlah keluarga kami, tuntunlah anak-anak kami, tuntunlah gereja-Mu, biarlah kami semua boleh menjadi murid-murid-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu saudara-saudara nanti sore, kita berdiskusi tentang PA ini. Kalau banyak pertanyaan tidak apa-apa, nanti kita diskusikan bersama. Tuhan Yesus memberkati.